Perkenalkan, nama saya Dadang. Lebih akrab saya dipanggil Dadang Karibo. Sampai saat ini saya menjadi seorang perajin pisau ya. Dari tahun 89 sampai sekarang saya masih eksis. Awal mulanya saya tuh dari hobi. Pada waktu itu di tahun berapa ya, saya ingat waktu masih saya kecil, orang tua saya sudah mengkoleksi kurang lebih adalah 10-20 pisau ya. Dan pada waktu itu pisau-pisau yang dikoleksinya memang pisau-pisau luar gitu ya, terutama pisau-pisau Jerman gitu. Saya ingat merek pisaunya itu ada yang Solingen, ada yang Puma, ada yang Herder kalau nggak salah gitu ya pada waktu itu. Nah, dari situlah kecintaan saya mulai lahir gitu terhadap pisau, karena selama kegiatan-kegiatan berburu ke hutan, camping dan lain sebagainya, itu pisau alat yang paling utama digunakan gitu untuk kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Itu menjadi hobi saya gitu pada akhirnya, hobi dimana saya harus bisa membuat gitu. Tadinya memang saya waktu tahun 75 ya baru senang aja gitu, baru senang memiliki gitu. Tapi setelah itu saya mencoba-coba bagaimana caranya membuat pisau. Ya pada akhirnya saya belajar dari pandai-pandai besi yang ada di kampung. Kemudian belajar juga dari literatur seperti majalah-majalah yang ada gitu ya. Nah, dari situ saya melihat gambar-gambar pisau semakin banyak, semakin penuh ketertarikan gitu dengan gambar-gambar itu. Akhirnya saya mencoba berusaha menuangkan gitu ya, bagaimana gambar pisau itu saya buat gitu ya. Nah, dengan peralatan seadanya, dengan kondisi memang serba terbatas gitu, saya berusaha. Hasilnya juga banyak keterbatasan gitu ya. Di tahun 80-an lah, saya ingat ketika itu di tahun 80-an saya sudah memulai gitu ya, mencoba mencari-cari alat, mencari-cari formula, cara bagaimana membuat pisau yang setidaknya pisau yang saya buat ini ada mirip dengan pisau-pisau produk luar gitu. Nah, seperti pisau yang model ini. Awal mulanya tidak tahu sama sekali bagaimana cara menggrinding, bagaimana cara membuat permukaan bilah ini halus, mirror gitu ya. Tapi dengan kemauan, dengan kegigihan saya ingin bisa, pada akhirnya di tahun 93 alhamdulillah saya sudah bisa mewujudkan bilah pisau yang tampilannya bisa sejajar lah dengan pisau-pisau produk maker luar gitu. Tahun 95 saya coba pasarkan di Jatayu ya, dimana Jatayu itu kan pasar loak, tapi pasar loak yang menyediakan mulai dari alat-alat militer gitu ya, sampai alat-alat olahraga outdoor. Nah, di Jatayu itu komplit sekali gitu. Nah, kebetulan saya ada kenalan yang punya toko di situ, saya titipin aja pisau di situ. Nah, bermula dari situ mulai dikenal,
kemudian permintaan pasar juga semakin hari semakin meningkat. Ya, yang akhirnya kepikiran oleh saya bagaimana walaupun ini handmade gitu ya, buatan tangan dengan alat yang sederhana, tetap opsi saya ingin menjadi pisau handmade yang menjadi sebuah industri gitu, yang untuk bisa dipasarkan, membuka ya lapangan kerja juga gitu buat yang lain gitu. Ya alhamdulillah di tahun 2004 cita-cita saya mulai terwujud. Pada waktu itu saya dapat undangan dari Bapak Bupati Bandung ya, dipanggil lah ke kabupaten gitu, ke kantornya dia. Begitu datang, kemudian saya ditanya. Setelah itu karena apresiasinya tinggi mungkin ya, melihat keadaan workshop saya begitu sederhana, alat-alatnya juga seadanya, tapi katanya bisa menghasilkan pisau sebagus ini, kata dia. Nah, ini sangat menarik katanya, dan ini juga akan menjadi ikon katanya. Akhirnya pada waktu itu saya diberi bantuan ya, bentuknya hibah. Yang pertama hibah dalam bentuk peralatan ya, peralatan mesin. Terus yang kedua diberikan modal untuk membeli bahan baku baja gitu ya dari Jepang. Saya diminta untuk juga memberi pelatihan pada waktu itu. Pelatihan kepada sekitar 40 anak yang memang dalam kondisi pada nganggur gitu. Kemudian saya dapat mengikuti beberapa pameran, Pekan Raya Jakarta, kemudian di Bali, di Nusa Dua. Nah, yang terakhir itu saya pameran di Singapura pada waktu itu. Kenapa pisau itu harus bagus gitu ya. Nah, sebetulnya apapun di dunia ini gitu, kalau ya kita berbuat sesuatu, kita melakukan sesuatu, apapun pekerjaan kita gitu ya, kalau kita serius, kalau kita hikmat, kalau kita sepenuh hati lah gitu ya, didukung dengan keilmuan, didukung dengan semangat. Nah, itu semua akan menjadi modal kita untuk bisa mendapatkan sesuatu lebih baik gitu daripada yang lain gitu. Nah, oleh karena itu ya tiada lain modal buat saya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pisau yang saya buat. Ya modalnya itulah gitu. Kalau orang tertarik dengan belajar ingin bisa bikin pisau, nah belajar dululah dengan bagaimana cara membuat pisau dari bahan per, bagaimana cara membakar, bagaimana cara menempa dan lain sebagainya. Nah, hingga akhirnya setelah bisa, nah dia harus bisa memilah-milah ini jenis baja apa gitu ya, baja karakternya seperti apa. Pisau-pisau itu mungkin dari tahun 2000 ya, dari tahun 2000 tuh sudah mulai masuk ke Indonesia. Baja-baja itu sudah ada
ada pemilah-milahan gitu ya, artinya ini baja untuk ini baja untuk ini gitu ya. Nah ternyata baja yang ini yang khusus untuk alat potong itu beda dengan baja-baja pada umumnya, misalnya baja tool steel, baja untuk otomotif, baja untuk konstruksi, baja untuk permesinan dan lain sebagainya. Itu beda sekali gitu ya dalam proses pengolahannya. Itu juga sulit gitu karena kita juga harus belajar tentang metalurgi metalurgi baja itu sendiri gitu ya, karena masing-masing seperti baja D2 kandungannya apa saja, baja misalnya Elma kandungannya apa saja, baja yang lainnya Slipner K1110, kemudian N695. Sekarang sangat banyak sekali ragam daripada baja pisau, banyak pilihan. Nah semua itu masing-masing punya karakteristik tersendiri gitu ya, walaupun memang itu baja didesain, dirancang untuk alat potong gitu, tapi perlakuannya masing-masing berbeda. Nah oleh karena itu menuntut juga kita untuk lebih luas lagi wawasan, dituntut juga untuk lebih lagi menggali ilmu tentang baja-baja modern sekarang ini. Setiap tahun alhamdulillah kerjasama dengan Eiger gitu ya. Nah dari Eiger pun alhamdulillah proyek-proyek golok tebasnya masuk ke tempat saya ini. Nanti ke depannya saya ada chemistry lah dengan ya pemerintah setempat lah gitu ya, untuk bisa bisa lebih membuka lagi gitu ya peluang-peluang baru gitu ya. Nah terutama peluang-peluang pemasaran keluar gitu. Selama ini memang saya juga bukan gimana ya, bukan tidak bisa menjual keluar gitu. Selama ini sangat potensi sekali kita menjual pisau, karya-karya seni pisau saya gitu ya. Teman-teman saya juga sama yang bergerak di pisau-pisau ini merasakan kesulitan kalau ada pesanan dari luar gitu ya. Ada regulasi yang memang ya mungkin buat saya cukup aneh gitu, kenapa dipersulit gitu ya. Kalau menurut saya bolehlah dipersulit dengan senjata gitu ya, tapi kan kalau pisau ini bukanlah senjata kalau menurut saya gitu ya. Dia jadi senjata ketika digunakan gitu, ketika dia dalam konteks misalnya jadi senjata itu ketika bertarung gitu, ketika di pertempuran gitu ya, itu bisa jadi digunakan sebagai senjata itu. Nah ini regulasi, ini aturan, saya pikir harus dikaji ulang lagi gitu. Bisa kita mengirim ke luar negeri, tapi anehnya gitu ya, anehnya ini pajaknya gede banget gitu, 1 juta harga dari saya, nyampe di sana itu bisa 3 juta sampai di Jerman gitu ya. Jadi harga pisau 1 juta itu bisa jadi 4 juta gitu nyampe di Solingen. Jadi dia sendiri juga kan bilang, katanya mau jual berapa saya, masa produk Caribou harus dijual lebih daripada harga-harga pisau yang buatan orang Jerman sendiri, katanya. Terus terang aja, pisau saya di Indonesia paling mahal gitu nilainya, paling mahal. Di tempat lain mungkin pisau seukuran ini bisa berapa gitu, saya bisa 2 kali dari harga-harga pisau yang rata-rata umum dijual gitu ya. Tapi itu juga kenapa saya mahal, ada alasannya gitu ya. Alasannya logis, alasannya jelas gitu ya. Dan
Di antara mereka berani membeli juga karena memang dia sudah paham alasannya gitu, kenapa ini mahal, kenapa ini murah gitu. Sekilas tentang pisau yang saya buat gitu ya. Adapun masalah bagaimana saya cara membuat pisau yang berkualitas gitu ya, yaitu tidak cukup hanya dalam proses penyepuhan, perlakuan baja itu sendiri. Tidak hanya sebatas itu, tapi bagaimana kita membuat ringgat ini, bagaimana kita menuangkan jenis kayunya, kemudian ya yang lain-lainnya, kombinasi lainnya, kemudian saya ukir gambar di sini gitu ya. Nah, ini juga kan sebuah nilai gitu ya, sebuah nilai tambah untuk menjadikan pisau ini memiliki memiliki kelebihan gitu dari pisau-pisau yang lain. Nah, dari semua kelebihan itu pisau saya mungkin jadi mahal gitu ya harganya. Saya tidak hanya melulu mencari untung gitu, tapi juga saya mencari keberkahannya juga itu dari apa yang saya usahakan. Insya Allah apa yang saya buat saya barengi dengan tekad saya barengi dengan semangat saya. Semoga apa yang saya buat ini menjadikan sesuatu barang yang memiliki nilai berkah gitu ya, memiliki nilai yang manfaat gitu. Jangan sampai pisau saya dipakai tawuran gitu, pisau saya dipakai atau disalahgunakan. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu membimbing, selalu merestui apa yang menjadi niat saya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya belum pernah melihat gitu kejadian-kejadian kriminal gitu ya menggunakan pisau buatan saya. Sampai sekarang saya belum pernah melihat. Harus bisa memberikan manfaat buat manusia. Ya manfaatnya banyak sih gitu. Ya untuk bisa misalnya orang berkebun, orang buat nyembelih kurban, nyembelih hewan, ataupun mungkin buat kepentingan yang lain yang penting. Pisau yang saya buat ini sesuai dengan peruntukannya gitu ya.